Tadi kita sudah mengurutkan bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk kepada membandingkan bilangan bulat menggunakan tanda. Nih, ada 3 buah tandanya di sini. Kira-kira ini tanda apa? Bagus sekali. Ini adalah tanda kecil. Ini adalah tanda besar. Dan ini adalah tanda sama. Nah, Bapak ada contoh. Bandingkanlah negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda kecil, besar, atau sama. Bagaimana cara kita untuk membandingkan dua buah bilangan bulat? Sama dengan cara mengurutkan bilangan bulat tersebut, kita pertama sekali harus membuat garis bilangan. Bagus sekali. Kemudian kita beri tanda titik. Kita lihat nilai dan letak pada garis bilangan. Kemudian baru kita beri dengan tanda kecil, besar, atau sama. Bagus. Nah, ini sudah kita tulis dan kita gambar garis bilangan. Sekarang kita masukkan bilangannya ini. Negatif 10. Kita tulis ini ya, tanda titik. Bagus sekali anak-anak Bapak. Kemudian berikutnya bilangan negatif 6. Nah, sudah kita kerjakan menggambar dan menulis letak pada garis bilangan untuk kedua bilangan negatif 10 dan negatif 6. Sekarang kita harus menentukan nilai dari bilangan tersebut. Ingat lagi anak-anak Bapak, semakin ke kiri garis bilangan ini nilainya akan semakin kecil. Setelah angka 0, bilangan ini adalah semuanya bilangan bulat negatif. Maka kira-kira dari dua bilangan ini mana bilangan yang paling kecil dan paling besar? Bagus. Bilangan negatif 10 kecil dari negatif 6. Dapat kita tulis negatif 10 kecil dari negatif 6. Atau dapat juga kita tulis negatif 6 besar dari negatif 10. Atau kita tulis seperti ini, negatif 6 besar dari negatif 10. Jadi ini ada dua buah alternatif sesuai dengan perintah soal. Jika soal meminta kita membandingkan negatif 10 dengan negatif 6, maka jawabannya yang ini. Negatif 10 kecil dari negatif 6. Jika kita diminta untuk menentukan negatif 6 dengan negatif 10, maka kita tulis seperti ini. Negatif 6 besar dari negatif 10. Bagus anak-anak Bapak. Nah, di sini ada 4 buah contoh. Pertama, negatif 12 titik titik 0, negatif 5 titik titik 11, 34 titik titik 34, negatif 7 titik titik 7. Kita harus membandingkan bilangan bulat menggunakan tanda ini. Tanda apa ini sayang? Besar. Ini kecil dan sama. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Bagus. Harus kita buat garis bilangan. Nah, ini untuk soal yang pertama, negatif 12. Kita tulis negatif 12 ini kita tandai dengan tanda merah. Bagus sekali. Kemudian 0. Mana nih? Nah, ini bagus. Ini adalah 0. Nah, anak-anak Bapak, kita akan membandingkan. Ingat tadi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, anak-anak Bapak, di antara negatif 12 dengan 0, mana yang lebih besar? Bagus, 0 yang lebih besar dari negatif 12. Maka apa tanda yang lebih tepat kita tulis di sini? Bagus sekali. Kita tulis dengan tanda kecil. Berarti negatif 12 kecil dari 0. Bagus sekali. Kita masuk kepada soal yang kedua. Contohnya. Nah, negatif 5 titik-titik negatif 11. Sekarang kita tandai negatif 5. Kita tulis di sini ya. Negatif 5. Kemudian negatif 11. Nah, kira-kira mana bilangannya yang lebih kecil? Bagus sekali. Bilangannya yang lebih kecil adalah negatif 11. Sedangkan
negatif 5 lebih besar daripada negatif 11. Maka tanda yang tepat di sini kita tulis adalah besar. Bagus, negatif 5 besar dari negatif 11. Nah, ini ada bilangan 34 titik 34. Nah, di sini ada garis bilangan sudah dibuatkan. Kalau ada tanda panah ini, boleh kita tulis seperti ini ya. 31 boleh kita tulis 30, 29 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Itu penggunaan tanda panah pada garis bilangan. 34 kita tulis ini 34. Nah, bagus. Kemudian sama lagi 34. Nah, kita letakkan kedua-duanya. Jadi kira-kira apa tanda yang tepat kalau dia berada pada satu garis bilangan ini? Bagus. Jawabannya adalah sama. Nah, sepertinya anak-anak Bapak sangat paham sekali. Kita masuk kepada soal yang keempat. Nih, negatif 7 dengan 7. Negatif 7 kita tulis sini titiknya pada negatif 7. Kemudian bilangan 7. Nah, kira-kira mana lebih besar? Negatif 7 daripada 7. Iya, bagus. 7 lebih besar daripada negatif 7. Maka tanda yang tepat di sini adalah kecil. Negatif 7 kecil dari 7. Nah, anak-anak Bapak pasti paham sekali dari 4 soal dan latihan yang Bapak berikan. Sekarang untuk latihan anak-anak Bapak silahkan mencoba di rumah soal dari yang Bapak berikan berikut. Selamat belajar. Nah, ini ada soal yang pertama. Sebelum mengerjakan soal ini, perhatikan pernyataan pada soal. Yang pertama, urutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kita diminta mengurutkan bilangan yang ini. A, B, C, D, E, F ini dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian untuk yang kedua, mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil. Nah, jadi jangan sampai salah. Kalau yang pertama dari terkecil ke terbesar, yang kedua dari terbesar ke terkecil. Bagus. Bagaimana cara kita mengurutkan bilangan? Siapa yang masih ingat? Bagus sekali. Pertama kita harus membuat garis bilangan. Bagus anak-anak Bapak. Yang ketiga, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangan. Nih, berarti anak-anak Bapak diminta untuk menggunakan garis bilangan. Di sini anak-anak Bapak tidak diminta untuk menggunakan garis bilangan untuk soal nomor 1 dan nomor 2, tapi tetap kita tulis dengan garis bilangan. Yang keempat, kita membandingkan. Jadi anak-anak Bapak diminta untuk membandingkan 5 buah soal ini. Sekali lagi anak-anak Bapak, untuk soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tetap ditulis dengan garis bilangan. Walaupun pada pernyataan soal yang pertama dan kedua tidak diminta garis bilangan, tapi tetap ditulis dengan menggunakan garis bilangan. Apa tujuannya? Agar anak-anak Bapak paham di mana letak dari bilangan tersebut pada garis bilangan. Bagus sekali. Nah, anak-anak Bapak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar anak-anak Bapak semuanya. Silahkan senangi pembelajaran matematika supaya kita bisa mendapatkan materi dengan baik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat anak-anak Bapak semuanya, kita harus rajin belajar. Jangan sampai kita belajar terputus-putus. Tandanya apa? Kalau kita tidak disiplin, maka kita akan susah untuk mendapatkan materi pembelajaran kita. Matematika ini harus kita senangi sekali lagi anak-anak Bapak supaya kita bisa paham. Jangan lupa anak-anak Bapak semuanya selalu berdoa kepada Tuhan sebelum belajar. Kemudian latihan yang ini di mana kita buat? Nah, latihan ini dibuat pada buku latihan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selamat bekerja anak-anak Bapak semuanya. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Ingat,
Usaha sendiri dan kejujuran adalah yang paling utama dalam mengerjakan latihan. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Menyenangkan belajar matematika, bukan? Nah, anak-anak Bapak, untuk memahami materi ini, anak-anak Bapak harus selalu rajin belajar di rumah dan dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, pisau akan semakin tajam jika selalu diasah. Sama dengan otak kita, jika kita selalu rajin belajar, maka otak kita akan diasah untuk selalu giat dan selalu paham dengan materi kita, sehingga materi yang kita pahami itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita dan dapat tersimpan dalam memori kita dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi anak-anak Bapak, ingat protokoler kesehatan selama pandemi COVID-19. Pertama apa? Bagus sekali. Selalu gunakan masker dimanapun kita berada. Atau kita menggunakan masker jika kita berada di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sudah beraktivitas. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi serta rajin berolahraga. Ini yang paling utama sekali. Kita harus selalu berdoa agar diberikan kesehatan, kebugaran dalam beraktivitas kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tuhan Sang Pencipta. Mengapa demikian? Karena kita sebagai makhluk di bumi ini harus memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua yang ada di bumi ini merupakan izin dari Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak Bapak jangan sampai lupa untuk rajin berdoa. Nah, anak-anak Bapak, sampai di sini dulu materi kita. Semoga materi ini menyenangkan bagi anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.